Shalom, selamat pagi, semangat pagi anak-anak hebat kelas 5 yang ada di rumah. Wah, senang rasanya kita boleh kembali ya bersama belajar untuk pelajaran agama Kristen dan budi pekerti kelas 5. Dan Bapak percaya semua kita yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Dan anak-anak di rumah juga tetap jaga kesehatan, tetap berdoa supaya ya pandemi segera berakhir dan kita boleh kembali belajar bersama dalam tatap muka. Dan seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mari semua anak-anak yang di rumah, kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur buat pada pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan untuk kami boleh ada pada pagi hari ini dalam perlindungan Tuhan. Dan sebelum kami belajar, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Berikan hikmat, pengertian untuk kami semuanya boleh mengerti apa yang kami pelajari pada hari ini. Terpuji namamu, kami bersyukur, kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar ya bagaimana kehidupan orang yang sudah bertobat. Yang pertama adalah minggu lalu kita sudah belajar adalah berdoa. Orang yang bertobat, orang yang sudah menerima Yesus, dia harus berdoa. Dengan berdoa ya kita boleh ya berbicara kepada Tuhan dan kita boleh menyampaikan ya seluruh ya ungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar yaitu membaca Alkitab. Ya jadi bukan hanya anak-anak berdoa, tetapi Tuhan juga mau supaya kita juga boleh membaca Alkitab. Nah, orang yang sudah bertobat, dia pasti memiliki
ya kerinduan untuk membaca Alkitab. Ya, lagu di awal tadi kita sudah dengarkan ya bagaimana supaya iman kita bertumbuh. Dikatakan apa? Bahwa baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, kita juga harus memberi hati kita, memberi waktu kita untuk kita boleh membaca Alkitab. Ya, dengan membaca Alkitab maka kita juga dapat mengenal Allah ya, kita dapat memahami kasih Allah. Dan dengan membaca Alkitab kita dapat mengerti bagaimana kita boleh hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen ya. Jadi Alkitab adalah tuntunan dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, siapa anak-anak di rumah yang rajin membaca Alkitabnya setiap hari? Ya, Bapak percaya ya ketika kita boleh memberi waktu kita berdoa, memberi waktu kita membaca Alkitab, supaya ya membawa ya iman kita menjadi bertumbuh ya. Kalau anak-anak ya setiap hari ya makan yang enak ya, makan bakso, makan apalagi sate ya, itu untuk membuat tubuh kita bertumbuh ya, bertumbuh besar. Nah, untuk iman kita bertumbuh besar ya, kita sebagai anak-anak Tuhan kita perlu membaca firman, kita perlu berdoa. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh ya. Jadi bukan hanya badan kita, tubuh kita yang bertambah besar, tetapi ya secara rohani ya iman kita terus bertumbuh ya, bertumbuh di dalam Kristus. Dan mulai sekarang ya, buat anak-anak yang mungkin jarang membaca Alkitab ya, mulailah ya mencintai Alkitabmu dengan cara ya mulai membaca Alkitabmu ya setiap pagi ya, kemudian setiap malam sebelum tidur, baca firman, berdoa. Bapak yakin dan percaya kita semua akan dibawa Tuhan menjadi ya pribadi, menjadi anak-anak yang memiliki iman yang bertumbuh, iman yang kuat. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan mengerjakan tugas, Bapak rindu berdoa buat setiap anak-anak semuanya yang ada di rumah. Mari kita semua sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pembelajaran hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah yang sudah mendengarkan pembelajaran pada pagi hari ini, supaya setiap anak-anak yang ada di rumah boleh berjanji, berkomitmen menjadi anak-anak yang gemar, yang suka membaca firman Tuhan. Terpuji namamu, kami bersyukur, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin.